Untuk pertama kalinya, Kyle merasakan denyut nadi pasar hitam. Suara koin beradu, tawar-menawar yang dibisikkan, aroma rempah bercampur bau besi. Dunia ini keras, berbahaya, dan asing baginya. Namun di mata Kyle, pemuda 20 tahun dengan rambut hitam agak panjang dan sorot penuh ambisi, pasar ini adalah sekolah, dan setiap langkah bisa jadi pelajaran berharga. Seorang pedagang tua berucap pelan, suaranya hampir tenggelam oleh riuh. Nilai barang bukan pada wujudnya, melainkan pada kebutuhan orang yang mendambakannya. Kyle merenung. Bukan barang yang membuat harga, melainkan rasa lapar di hati pembeli. Itu adalah hukum pertama yang merasuk ke dalam kepalanya malam itu. Kyle mulai meneliti. Tatapan gelisah seorang pria menandakan keraguan. Genggaman erat pada kantong emas menunjukkan ketakutan, dan suara terbata menyingkap kelemahan. Membaca manusia, pikirnya, lebih penting daripada menghitung koin. Ia menggenggam koin emas yang diberi bayangan misterius. Dalam benaknya muncul sebuah kesimpulan sederhana. Jangan habiskan segalanya di satu meja. Pecah koinmu, sebar risiko, biarkan setiap pecahan menjadi benih peluang. Prinsip dagang sederhana, tapi itulah dasar yang membedakan pedagang bodoh dari pedagang yang hidup lama. Dengan ragu ia mencoba, membeli sedikit, lalu menjualnya cepat pada orang yang membutuhkan. Untungnya hanya seujung jarum, tapi cukup untuk membuat darah mudanya berdesir. Kyle merasakan sensasi dagang, perasaan bahwa ia baru saja mengubah keringat orang lain menjadi emas di tangannya. Di telapak tangannya 2 koin berkilat. Tidak banyak, tapi baginya itu bukti bahwa ia mampu. Pemuda miskin yang tadinya tak dianggap, kini mulai menemukan jalannya. Bukan jalan terang, melainkan jalan yang dibangun di atas bayangan. Kau cepat belajar, suara itu berbisik. Tapi ingat, semakin banyak emas yang kau pegang, semakin banyak pula mata yang mengincarmu. Kyle menelan ludah, ia mengerti. Di pasar hitam, untung bukan sekadar rezeki, itu juga undangan bagi bahaya. Kyle menuliskan pelajaran kedua dalam hatinya. Jangan pernah terlihat terlalu menonjol. Pedagang cerdas tahu kapan harus menyembunyikan kekuatan, kapan harus tampil kecil agar selamat. Di pasar ini, yang rendah hati bisa bertahan, sementara yang serakah cepat dikubur. Seorang wanita bertopeng mendekat, menawarkan daftar barang curian. Emas besar menanti, katanya. Tapi Kyle melihat jebakan di balik senyum itu. Tawaran semacam ini bisa mengangkatnya tinggi, atau menjatuhkannya ke liang gelap tanpa nama. Kyle menggeleng. Tidak semua emas layak digenggam. Kadang, kekuatan seorang pedagang justru ada pada keberanian untuk berkata tidak. Dan malam itu, Kyle memilih tetap hidup, ketimbang mati dengan kantong penuh. Orang-orang mulai menoleh. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena sikapnya. Seorang pemuda 20-an dengan rambut hitam agak panjang, berdiri di tengah pasar hitam. Dan untuk pertama kalinya, ia dihormati bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa ia. Malam itu Kyle menyadari sesuatu. Dagang bukan sekadar menukar barang dengan koin. Dagang adalah seni menahan diri, membaca manusia, dan menunggu waktu tepat untuk melangkah. Pemuda itu tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Dan pasar hitam masih menyimpan lebih banyak rahasia.